الحمد لله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إلى آخر الآية صدق الله العظيم يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunggu-tunggu majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu tercurah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kepada kita masih dapat berhadir di masjid yang mulia ini dalam rangka berubudiyah kepadanya melalui salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah bersusah payah Nabi kita menuntun kita umatnya mengeluarkan kita dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tingkatan dalam tasawuf, ilmu tasawuf yang menyebabkan seorang hamba itu dekat dengan Allah. Apalagi alhamdulillah kita hari ini masih berada di bulan Ramadan, 16 Ramadan. Jadi 3 tingkatan tersebut yang menyebabkan seorang hamba dekat dengan Allah. Tingkatan yang pertama ada yang disebut dengan takhalli namanya. Takhalli adalah mengosongkan diri kita dari segala sifat yang dapat membutakan mata hati kita dalam menerima kebenaran. Itu namanya takhalli. Jadi kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh ampunan, maka di dalam bulan Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan rukunnya cuma 2. Rukun puasa itu pada hakikatnya itu kan cuma 2 secara lahiriah. Yang pertama niat. Jadi persoalan niat ini ikhtilaf ulama, tapi pada hakikatnya yang namanya niat itu sepakat ulama hukumnya rukun di dalam bulan puasa, dalam puasa. Ikhtilafnya di mana? Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa niat puasa itu boleh 1 kali untuk 1 bulan. Yang penting dibaca niatnya. Yang kedua, ada niat tersebut dibaca setiap malam, itu pun boleh. Yang kedua
dua-duanya itu boleh karena pada hakikatnya dibaca. Yang tidak bolehnya tidak akan dibaca. Baik itu sekali di dalam bulan suci Ramadan, di awal bulan suci Ramadan, ataupun setiap malam tidak pernah dibaca dia. Maka ibadah puasanya itu batal. Karena dia itu termasuk kepada rukun. Yang kedua ini yang paling berat, menahan diri daripada makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari di ufuk sebelah barat. Kadang-kadang dalam menjalani puasa ini kita yang dua ini bisa kita tahan. Menahan diri dari makan dan minum bisa kita tahan. Tetapi terkadang kita melupakan dari setiap perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Dan tingkatan yang pertama, kalau seandainya seorang hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan ini, maka dia harus berada di tingkatan yang pertama, yakni takhali, mengosongkan diri dari segala sifat yang dapat merusak ibadah puasa tersebut. Kadang kita berpuasa bisa, tapi terkadang mulut kita, lisan kita tidak bisa kita jaga. Memfitnah orang, mengadu domba, mengatakan sesuatu yang tidak bagus itu kepada orang lain, melangkahkan kaki kita kepada tempat yang tidak baik, menahan diri bisa kita dari setiap makan dan minum. Tetapi kadang-kadang mata kita tidak bisa kita jaga, mulut kita kadang kita tidak bisa menjaga, sehingga nilai puasa itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurang. Itu namanya takhali. Kalau kita sudah berada di tingkat yang pertama, takhali tersebut, baru naik ke tingkat yang kedua, namanya tahalli. Yang tadi pakai kha, ini pakai ha. Tahalli. Apa makna tahalli tersebut? Menghiasi diri ataupun mengisi diri yang kosong tadi dengan amal sholihat. Amal sholihat ini banyak. Ada yang termasuk kepada ibadah yang mafdhul, ada juga yang termasuk kepada ibadah yang ghairu mafdhul. Ibadah yang mafdhul itu apa? Ibadah yang sifatnya fardu seperti ini. 5 waktu sehari semalam, hari Jumat itu ibadah yang mafdhul. Ibadah yang ghairu mafdhul ini ibadah yang sifatnya nafilah, tetapi dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya, apalagi kita kerjakan di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan, kemudian menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan mengerjakan salat sunnah tarawih, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah biha, ya Allah biha bil husnil khatimah, dengan memperbanyak salawat. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yadam wa la yamutu abada. Dan seterusnya. Menghidupkan malam Ramadan itu dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, yang pada hakikatnya itu adalah untuk menambah keutamaan bulan Ramadan tersebut. Kalau yang tadinya takhali sudah bagus, kemudian takhali sudah bagus, baru dia berada di tingkat yang ketiga, yakni tajalli. Tajalli itu adalah kesempurnaan, dan inilah yang diamalkan oleh salah satu tokoh tasawuf, seorang perempuan yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dunia tasawuf itu dikenal dengan istilah mahabbah. Mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah berada di tingkat yang mahabbah tersebut, maka posisinya itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam sejarah ternyata tokoh tasawuf yang
mengutamakan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Itu namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah ini sepanjang hidupnya itu dia tidak menikah. Bisa saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menikah selama hidupnya. Rabi'ah al-Adawiyah ini tidak menikah selama hidupnya. Bukan orang yang tidak ada. Orang yang berkehendak menikah dengan Rabi'ah al-Adawiyah ini banyak. Tetapi setiap kali orang yang mengkhidbah Rabi'ah al-Adawiyah ini, dia tidak mengedepankan aspek mahar yang begitu besar, tidak. Tetapi pertanyaan yang diberikan kepada orang yang setiap kali akan mengkhidbah dia, apa pertanyaannya? Bukan dia tidak mau, mau dia. Tapi pertanyaannya, kalau bisa dijawab, maka dia akan mau menikah dengan orang tersebut. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, bisakah engkau menjamin apakah saya ketika wafat nanti mendapatkan rahmat Allah atau laknat Allah? Itu pertanyaan yang dilontarkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah kepada orang yang akan mengkhidbah dia. Tentu satu orang pun pada saat itu tidak bisa menjawab pertanyaan daripada Rabi'ah al-Adawiyah pada saat itu. Begitu saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu saking besarnya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkan apa yang telah disunnahkan untuk dia di dunia ini. Tapi jikalau apa yang dia jalani itu menghalangi dia daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan itu semua untuk menggapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan tidak begitu. Tidak cukup satu. Memang di dalam syariat makna sudah sama dua. Tetapi pada hakikatnya satu pun tidak ada tanggung jawab kita kepada mereka. Berbeda dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi karena mumpung kita masih berada di bulan yang penuh barokah ini, marilah kita ikat hubungan silaturahim kita. Karena posisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sebagai seorang nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengedepankan aspek kemaslahatan umat. Sehingga bagaimana kalau kita baca riwayat kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini tidak hanya rahmat kepada orang yang seakidah dengan Nabi tersebut, tetapi juga rahmat dan kemaslahatan bagi mereka orang-orang yang tidak seakidah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya dia di hadapan umat pada saat itu, sehingga pantas kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut menjadi rahmat tidak hanya orang yang seakidah dengan Nabi tersebut, orang yang non-muslim pun pada saat itu mengenal kepribadian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Nabi kita ini ketika beliau masih hidup pada saat itu. Dan karakter Nabi inilah marilah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ajarkan kepada generasi kita, penerus kita. Mudah-mudahan Islam ini tetap jaya di kehidupan ini. Baik itu rahmat di kehidupan dunia, terlebih-lebih rahmat bagi kehidupan kita selanjutnya. Nafa'allahu bihi wa iyyakum kama nafa'a bi asal innahu jawadun karim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم أمرا عظيما وبدأ بنفسه تعليما وقال الله تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة الفقهاء في الدين مباركا جميلا حياتهم في الدنيا والآخرة. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنور معرفتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعاءنا وتقبل نياتنا وتقبل صيامنا وتقبل قراءتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله